Seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang penetapan Kota Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Kalsel, rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru ikut terdampak agar disesuaikan dengan status Ibu Kota Provinsi. Apalagi perkantoran Pemprov Kalsel saat ini berada di Kota Banjarbaru. Terkait dengan itu pula, salah satu tokoh kota idaman James Fudoil Yamin mengingatkan Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin beserta jajaran agar secepatnya berkoordinasi dan mensinkronkan RPJMD antar kedua daerah. Hal itu berkaitan dengan program pembangunan kedua pemerintahan agar saling mendukung satu dan lainnya. Selain itu ada hal lain yang perlu disesuaikan, yakni rencana tata ruang wilayah sehingga setiap pembangunan benar-benar terintegrasi dengan baik karena sebagian besar sarana prasarana di Kota Idaman masih di bawah koordinasi Pemprov Kalsel seperti bandara dan jalan negara maupun jalan provinsi. Tahun 2022 itu terbit ya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2022 tentang pemindahan ibu kota provinsi Kalimantan Selatan yang semula ada di Banjarmasin pindah ke Banjarbaru. Akhirnya Banjarbaru berdasarkan undang-undang tersebut telah ditetapkan sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Saya sebenarnya sebagai warga Banjarbaru menyambut baik ya dengan adanya undang-undang ini, karena ini tentu saja merupakan sebuah peluang ya, sebuah potensi untuk mengembangkan Banjarbaru ke depan lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Hanya satu yang menjadi menjadi perhatian saya juga adalah apakah kemudian pemerintah kota Banjarbaru ini setelah terbitnya undang-undang tersebut melakukan sebuah antisipasi dalam artian bahwa perlu adanya sebuah kolaborasi, integrasi, koordinasi dengan pemerintah kota yang mereka lah yang pemilik yang akan mengelola ibu kota ini. Sementara itu, Kepala Bapelitbangda Kota Banjarbaru Kanafi mengungkapkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemprov Kalsel berkaitan RPJMD, namun masih perlu waktu mengingat pemerintah tengah fokus pada perhelatan politik. Kita mendapat anugerah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 yang ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi. Tentunya Ibu Kota Provinsi ini mengandung dua konsekuensi. Konsekuensi pertama, kita memang harus meningkatkan seluruh aktivitas termasuk penyediaan infrastruktur dan keruangan serta penataan yang representatif untuk dijadikan ibu kota provinsi. Nah, terkait itu karena undang-undang ini lahirnya di menjelang akhir tahun 2022 dan saat ini tahun 2003 sudah juga menjelang terakhir. Nanti di 2024 kita juga sudah mulai ada pemilu serentak. Dan kemungkinan di akhir tahun 2024 itu ada pemilihan kepala daerah. Saat ini kami sebenarnya sudah berkoordinasi dengan provinsi di setiap kegiatan, di setiap event pertemuan tentang bagaimana rencana kita ini, apakah dokumen-dokumen itu mendesak untuk kita lakukan. Selain persoal pemilu dan pilkada, RPJMD Kota Banjarbaru akan berakhir tahun 2025 sehingga kebijakan pembangunan 5 tahunan Kota Banjarbaru harus menunggu kepala daerah baru dan anggota DPRD baru termasuk di level provinsi dan pemerintah pusat. Tardasito Puluta TV Banjarbaru.